Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi dengan NPM 24782030 dari TRI 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah IoT yaitu pada Netaket 4.3.4 yaitu Lab Research Intent Based Networking. Nah, pada praktik kali ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mengenalkan kami pada konsep Intent-Based Networking atau IBN, dan yang kedua itu untuk memahami bagaimana jaringan dapat dikendalikan berdasarkan tujuan bisnis, serta mengeksplorasi platform Cisco DevNet untuk praktik langsung dan berbagai ide terkait otomatisasi jaringan. Nah, selanjutnya di sini ada instruksi yang pertama pada part yang pertama yaitu explore website Cisco IBN. Nah, di sini kita diminta untuk masuk ke link berikut untuk akses Cisco IBN. Nah, di sini ada videonya. Dan di sini juga ada beberapa materi terkait IBN. Apa sih itu IBN dan bagaimana cara kerjanya. Nah, langsung saja di sini kita jawab pertanyaannya. Apa sih itu Intent Based Networking? Jadi, IBN itu adalah seperti jenis jaringan pintar yang bisa memahami dan menjalankan tujuan bisnis secara otomatis gitu. Kita ketik dulu jenis jaringan pintar yang bisa memahami dan menjalankan tujuan bisnis secara otomatis. Nah, jadi IBN itu kan jenis jaringan pintar yang bisa memahami dan menjalankan tujuan bisnis secara otomatis. Nah, jaringan ini itu mengambil maksud dari pemilik bisnis, lalu menyesuaikan pengaturan jaringannya dari ujung ke ujung agar sesuai dengan kebutuhan dalam bisnis tersebut gitu. Nah, tujuannya bisa berupa aturan keamanan, performa aplikasi, kepatuhan sistem, ataupun cara kerja operasional perusahaan seperti itu. Nah, lanjut untuk soal nomor 2 yaitu di sini kita diminta untuk menyebutkan minimal 2 alasan menggunakan IBN. Jadi menurut saya alasan menggunakan IBN itu yang pertama adalah otomatisasi dan efisiensi dan efisiensi. Lalu yang kedua itu ada keamanan dan kepatuhan. Nah, jadi otomatisasi dan efisiensi ini itu digunakan untuk mengurangi konfigurasi manual dan mempercepat waktu implementasi jaringan dengan otomatisasi. Nah, sedangkan keamanan dan kepatuhan ini itu IBN memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap kebijakan jaringan dan memverifikasi bahwa jaringan itu berjalan sesuai dengan standar keamanan dan tujuan bisnisnya. Nah, misal kita lanjut yang kedua, di sini ada pengenalan IBN dengan Cisco DevNet. Nah, di sini kita juga diminta untuk masuk ke linknya. Sini ada materi sedikit tentang DevNet. Langsung saja di sini kita jawab beberapa pertanyaan yang ada pada Netaket ini. Yang di sini pada part kedua ada soal apa langkah pertama untuk memulai dan praktik coding. Nah, karena di sini kita sedang membahas Cisco DevNet, jadi menurut saya langkah pertamanya itu adalah bergabung dengan platform di Cisco DevNet gitu.
bergabung Nah, lalu kita bisa juga mengakses DevNet Sandbox untuk mencoba berbagai lab coding secara langsung yang berkaitan dengan IBM dan API di Cisco gitu. Nah, selanjutnya di sini ada soal lagi. Apa sih yang seharusnya terjadi jika misalnya pemilik bisnis itu menyatakan suatu intent ke jaringan? Jadi, jaringan itu akan menerjemahkan intent tersebut menjadi kebijakan teknis. Kita jawab dulu. Intent tersebut menjadi kebijakan teknis. Nah, lalu secara otomatis itu akan mengonfigurasi jaringan, memverifikasi bahwa konfigurasi itu berjalan sesuai harapan, dan secara berkelanjutan menyesuaikan konfigurasi agar tetap sesuai dengan intent bisnis tersebut gitu. Nah, selanjutnya di sini ada part ketiga, yaitu di sini ada part ketiga, yaitu menjelajahi permintaan komunitas IBM. Nah, langsung saja di sini kita jawab pertanyaannya. Setelah membaca beberapa intent dari komunitas, kita diminta untuk memilih 2 intent yang menarik dan tuliskan. Jadi di sini menurut saya yang pertama itu ada auto segment IoT device. Lalu yang kedua itu ada dynamic bandwidth allocation. Nah, jadi pada auto segment IoT device ini, intent ini akan memungkinkan jaringan otomatis membuat segmen khusus untuk perangkat IoT agar lebih aman dan mudah dikontrol. Nah, sedangkan dynamic bandwidth allocation ini itu tuh untuk intent ini akan secara otomatis mengalokasikan bandwidth lebih besar untuk aplikasi penting seperti video conference saat dibutuhkan gitu. Nah, selanjutnya pada soal selanjutnya kita diminta untuk membuat intent with di situs web Cisco DevNet dan posting di bawah ini. Nah, jadi sini kita diminta untuk masukkan judul. Jadi di sini saya memasukkan judul otomatis matikan Wi-Fi saat ruangan kosong. Nah, jadi event detailsnya itu ketika tidak ada perangkat lagi yang terdeteksi di dalam ruangan, maka selama lebih dari 30 menit, misalnya berdasarkan sensor gerak atau data perangkat yang tidak aktif, itu jaringan bakal otomatis menonaktifkan akses Wi-Fi di ruangan tersebut. Itu untuk menghemat daya dan juga meningkatkan keamanan. Nah, saat ada perangkat masuk lagi, Wi-Fi itu otomatis akan aktif kembali. Nah, intent ini tuh cocok untuk ruang kelas, terus kayak lab, terus ruang rapat, yang terus selalu digunain gitu. Di sini kita bisa ketik dulu event detailnya, yaitu bisa ketika tidak ada perangkat. Ketika tidak ada perangkat yang
terdeteksi dalam ruangan selama lebih dari 30 menit, maka misalnya itu dari tadi misalnya dari sensor gerak atau data perangkat tidak aktif, maka Wi-Fi akan otomatis mati. Dan jika ada perangkat masuk lagi, maka Wi-Fi akan otomatis nyala lagi gitu, aktif. Nah, lanjut untuk soal selanjutnya, di sini ada refleksi. Kita bisa jawab dulu, yaitu ada soal nah, selanjutnya di sini ada soal refleksi. Ada 2 soal refleksi, yaitu yang pertama, dapatkah kita memikirkan kasus penggunaan lain untuk IBN selain yang ditemukan di 3 situs web tadi. Jadi misalnya di sini yang pertama itu manajemen jaringan sekolah. Yang kedua itu misalnya pemulihan jaringan otomatis. Nah, pada manajemen jaringan sekolah itu otomatis mengatur prioritas bandwidth untuk platform e-learning selama jam pelajaran gitu. Nah, kalau untuk pemulihan jaringan otomatis itu misalnya ketika terjadi gangguan koneksi, maka IBN itu dapat secara otomatis mengalihkan rute ke jalur cadangan tanpa campur tangan manual. Seperti itu. Nah, lanjut di sini yang nomor 2, yaitu keterampilan pemrograman seperti apa yang kamu pikirkan yang dibutuhkan untuk menerapkan jaringan berbasis intent. Jadi di sini jawabannya seperti dasar-dasar Python, lalu ada penggunaan REST IP, dan yang ketiga yaitu dasar-dasar jaringan atau networking ya. Nah, jadi yang dibutuhin itu ada 3 ini, yaitu dasar-dasar Python, itu karena banyak API Cisco menggunakan Python untuk otomasi. Nah, yang kedua itu ada penggunaan REST API, itu untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan melalui HTTP. Selanjutnya ada dasar-dasar jaringan atau networking, itu seperti IP addressing, ada VLAN, ada juga routing gitu. Nah, ini udah kita jawab semua. Jadi kesimpulannya dari lab ini yaitu melalui lab ini kita dapat memahami bahwa IBN itu memungkinkan jaringan untuk beroperasi secara otomatis sesuai dengan intent atau keinginan si pengguna. Nah, tanpa adanya konfigurasi manual yang kompleks. Nah, dengan memanfaatkan
platform seperti Cisco DevNet, mahasiswa juga terus kita itu bisa juga dapat mulai belajar dan mengembangkan solusi jaringan berbasis kode seperti itu. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hands-on kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya akhiri, selamat sore dan terima kasih.